Assalamualaikum teman-teman semua. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi KB alamiah pantang berskala. Apa sih siklus menstruasi itu? Jadi siklus menstruasi itu adalah perubahan dalam pada organ tubuh wanita, khususnya di bagian organ reproduksi. Menstruasi terjadi ketika lapisan dinding rahim yang menebal luruh karena tidak adanya pembuahan. Siklus menstruasi pada tiap wanita itu berbeda-beda, ada yang 23 sampai 35 hari. Namun kebanyakan rata-rata siklus menstruasi wanita adalah 28 hari. Nah, di sini ada hormon yang mempengaruhi fase-fase siklus menstruasi, teman. Ada hormon estrogen, lalu ada hormon progesteron. Hormon ini bekerja sama dengan estrogen, gunanya untuk menjaga siklus reproduksi dan menjaga kehamilan. Dan ada hormon pelepas gonadotropin, diproduksi oleh otak. Hormon ini membantu memberikan rangsangan pada tubuh untuk menghasilkan hormon perangsang folikel dan hormon lutein. Hormon lutein itu adalah sel telur dan proses ovulasinya dihasilkan oleh ovarium berkat rangsangan dari hormon ini. Dan yang terakhir ada hormon perangsang folikel atau follicle stimulating hormone. Hormon ini berfungsi membantu sel telur di dalam ovarium matang dan siap untuk dilepaskan. Nah, fase-fase di dalam siklus menstruasi itu ada fase pertama, menstruasi. Biasanya terjadi 3-7 hari. Ada fase kedua, praovulasi dan ovulasi. Pada masa praovulasi, lapisan dinding rahim yang sempat luruh akan mulai menebal kembali. Lapisan dinding rahim tersebut cukup tipis, sehingga sperma dapat melewati lapisan ini dengan mudah dan bisa bertahan kurang lebih selama 3-5 hari. Yang terakhir, fase ketiga, pramenstruasi. Fase ini lapisan dinding rahim makin menebal. Hal ini dikarenakan folikel yang telah pecah dan mengeluarkan sel telur membentuk korpus luteum. Korpus luteum itu kemudian memproduksi progesteron yang membuat lapisan dinding rahim semakin menebal. Jika tidak ada pembuahan, Anda akan mulai merasakan gejala menstruasi seperti kondisi fisik, nyeri pada payudara, pusing, cepat lelah, atau kembung. Ada juga cara mudah ber-KB dengan KB kalender. Apa sih metode kalender itu? Jadi metode ini adalah metode kontrasepsi sederhana yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan tidak melakukan hubungan seksual pada masa subur. Nah, kalau KB kalender tuh apa sih? KB kalender adalah usaha untuk mengatur kehamilan dengan menghindari hubungan badan selama masa subur seorang wanita. Sebab pembuahan memang hanya terjadi pada saat masa subur atau lebih tepatnya 12-24 jam setelah puncak masa subur atau sel telur dilepas. 12-24 jam ini dari masa hidup sel telur rata-rata. Metode ini sangat efektif bila dilakukan secara baik dan benar. Prinsip kerja metode kalender ini berpedoman kepada kenyataan bahwa wanita dalam siklus haidnya mengalami ovulasi masa subur hanya 1 kali selama sebulan, dan biasanya terjadi selama beberapa hari sebelum atau sesudah hari ke-14 dari haid yang akan datang. Ada hal yang perlu diperhatikan pada siklus menstruasi wanita sehat, ada 3 tahapan. Yang pertama ada pre-ovulatory infertility phase, masa tidak subur sebelum ovulasi. Dan yang kedua ada fertility phase atau masa subur. Dan yang ketiga adalah post-ovulatory infertility phase atau masa tidak subur setelah ovulasi. Nah, perhitungan masa subur ini akan efektif bila siklus menstruasinya normal, yaitu 21-35 hari. Pemantauannya, jumlah hari pada setiap siklus menstruasi ini dilakukan minimal 6 kali siklus berturut-turut. Kemudian, hitung periode masa subur dengan melihat data yang telah dicatat. Menghitung
Nah, sebelum melakukan metode kontrasepsi sederhana ini atau KB alami, pasangan suami istri harus mengetahui masa suburnya masing-masing. Karena tiap wanita itu siklus menstruasinya berbeda-beda. Contohnya, seorang istri mendapat haid mulai tanggal 9 Januari. Tanggal 9 Januari ini dihitung sebagai hari ke-1. Maka hari ke-12 jatuh pada tanggal 20 Januari. Dan hari ke-16 jatuh pada tanggal 24 Januari. Jadi masa subur ini mulai pada tanggal 20 Januari sampai 24 Januari. Nah, sebelum tanggal ini, pasangan suami istri tidak boleh berhubungan intim. Boleh sih, tapi harus memakai kondom. Nah, cara menghitung siklus menstruasi bila haidnya tidak teratur itu adalah yang pertama, catat jumlah hari dalam siklus haid selama 6 bulan atau 6 siklus. Satu siklus haid dihitung mulai dari hari pertama haid saat ini hingga. Nah, lalu masukkan dalam rumus jumlah hari terpendek dalam 6 siklus haid dikurangi 18. Hitungan ini menentukan hari pertama masa subur. Dan yang terakhir adalah jumlah hari terpanjang selama 6 siklus haid dikurangi 11. Hitungan ini menentukan hari terakhir masa subur. Contohnya, seorang istri mendapat haid dengan keadaan siklus terpendek 26 hari dan siklus terpanjang 32 hari. Perhitungannya adalah 26 dikurang 18 sama dengan 8, dan 32 dikurang 11 sama dengan 21. Jadi masa suburnya adalah mulai hari ke-8 sampai ke-21 dari hari pertama haid. Nah, kontrasepsi dengan menggunakan sistem kalender dapat menghindari resiko kesehatan yang berhubungan dengan kontrasepsi. Keuntungan KB kalender. Yang pertama, ditinjau dari segi ekonomi. KB kalender dilakukan secara alami dan tanpa biaya, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli alat kontrasepsi. Yang kedua, dari segi kesehatan, sistem kalender ini jelas jauh lebih sehat karena bisa dihindari adanya efek samping yang merugikan seperti halnya memakai alat kontrasepsi lainnya, terutama yang berupa obat loh teman. Dan yang ketiga, dari segi psikologis, yaitu sistem kalender ini tidak mengurangi kenikmatan hubungan itu sendiri, seperti bila memakai kondom misalnya. Tapi ada juga loh teman, kerugian KB kalender. Kemungkinan kegagalan yang jauh lebih tinggi, ini terutama bila tidak dilakukan pengamatan yang mendalam untuk mengetahui siklus masa subur. Selain itu, kedua pasangan juga tidak bisa menikmati hubungan suami istri secara. Nah, tapi teman-teman, metode ini mudah loh dilaksanakan, tetapi dalam praktiknya sukar menentukan pada saat ovulasi dengan tetap. Hanya sedikit wanita yang mempunyai daur haid teratur, lagi pula dapat terjadi variasi loh. Namun ada juga nih efektivitasnya. Bagi wanita dengan siklus haid teratur, efektivitasnya lebih tinggi dibandingkan wanita yang siklus haidnya tidak teratur. Angka kegagalan berkisar antara 6-42. Metode kalender ini akan lebih efektif bila dilakukan dengan baik dan benar. Tentunya, pasangan suami istri harus mengetahui kapan masa suburnya. Dan diperlukan pengamatan minimal 6 kali siklus menstruasi. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi saya kira cukup dalam menyampaikan siklus menstruasi KB alamiah atau pantang berkala. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam kata-kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.